bisa terwujud dengan cepat ya. Amin. Dengan mudah dan lancar. Amin. Oke, dengan Mbak Deva selanjutnya. Halo Mbak Deva. Halo. Halo Mbak. Mbak Deva dari mana? Dari Depok. Oh, dari Depok. Oke, Mbak Deva masih kuliah atau profesi? Aku siswi masih kelas 10 SMA. Ah, kelas 10, serius? Serius. Oh ya ampun, Masya Allah hebat banget nih Deva. Ah, sama nih ya, sama Kak Isma ya. Mudah-mudahan segala impiannya terwujud dengan cepat nih ya. Amin. Amin. Makasih, Kak. Ikut dengan Kang Yuda nih. Wah, Kang Yuda hebat nih ya. Banyak sekali pelajar-pelajar nih, Masya Allah. Terus ada Mbak Lili. Halo Mbak Lili. Oke, Mbak Lili mungkin masih belum bisa ini ya, audionya. Ada Mbak Jen. Halo Mbak Jen. Nah, Mbak Jen ini hipnoterapis juga nih Kang Yuda nih. Halo, selamat malam. Sorry nih masih off cam dulu ya. Masih di jalan nih. Wah, hati-hati loh Mbak Jen. Ya, tenang. Tujuan ya. Iya. Yang penting aku bisa dengar ilmunya nih, berbagi bersama. Iya. Thank you Mbak Jen sudah hadir malam hari ini. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya ada Mas Rifki. Ini Rifki Fadila, laki atau perempuan nih? Halo, salam kenal. Halo Kak, salam kenal. Iya, dari mana Rifki? Dari Bojonggede. Iya, Depok ya? Dua-duanya masuk, bisa masuk Depok, bisa masuk Bogor. Iya, Mas Rifki apa iya, nih? Kak. Siswa, siswi atau profesi apa nih? Saya di zona abu-abu, Kak. Iya. Oh, keren. Kamu udah lulus berarti. Nah, sekarang tinggal meniti karir ya, mau berkarya ya. Betul, Kak. Amin, keren. Oke, baik sahabat pembelajar semua. Karena waktu juga ya, kita bisa segera mulai. Kang Yudanya juga sudah dari tadi sudah siap nih, sudah ready untuk berbagi ilmu. Dengan begitu saya akan langsung menyerahkan layar ini dan audionya untuk Kang Yuda. Oke, silakan Kang Yuda. Halo, tes. Cek, tes. Suaranya ada ya? Ada. Silakan Kang Yuda. Baik, sebentar. Muncul nggak PowerPoint-nya? PowerPoint-nya ya. Muncul, Kang Yuda. Oh, muncul ya. Siap. Baik. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman semua, karena tadi usianya itu beragam ya. Ada yang siswi masih kelas 10, terus ada senior saya ini. Ya, jadi biar lebih enaknya mungkin saya panggil teman-teman semua kali ya, karena beragam gitu dari jenjang usianya. Adik juga boleh kok Kang Yuda. Ya. Adik-adik juga boleh. Baik, ini terima kasih kepada Bu Lucy telah membuka acara pada kegiatan sharing session malam ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir di kegiatan pada malam hari ini tentang live dream. Ya, ini saya akan berbagi tentang tema live dream, raih impian dengan simple. Nah, nanti ini untuk teman-teman sekalian mungkin kok bisa gitu ya meraih impian dengan simple. Nah, ini nanti akan dikembalikan lagi kepada teman-teman sekalian. Sekali lagi, ini. Mohon maaf nih Kang Yuda, saya belum memperkenalkan Kang Yuda nih. Jadi saya potong aja ya. Saya ingin memperkenalkan dulu nih ya kepada sahabat-sahabat semua. Untuk Kang Yuda nih. Oke, izin ya Kang Yuda ya dipotong ya. Saya memperkenalkan dulu ya. Oke, nah inilah profil trainer kita pada malam hari ini. Beliau sangat banyak sekali pengalamannya ya. Aktivitasnya selain sebagai HR and GM Manager,
kemudian di PT Mulia Bersama Teknologi, sebagai seorang trainer juga, founder bahkan Inspiring Leadership Care, personal coach and hypnotherapist, volunteer counselor komunitas Sakiva, ya, kemudian juga beliau ini banyak sekali mengantongi ya berbagai certified baik secara pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan formalnya beliau adalah S1 dari Pendidikan Bimbingan Konseling di Indraprasta PGRI 2016. Wah, masih muda ya berarti ya Kang Yuda. Kemudian S2 Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Mercu Buana 2020 dan pendidikan non formalnya Sertifikat Hipnosis dan Hipnoterapi. Kemudian Instructor of Hypnotherapy juga dan personal coach dari Indonesia Hypnotherapy Training Center, Certified NLP Practitioner, dan kemudian trainer ya di Inspiring by Jawara Motivation Banten, kemudian juga Youth Trainer by Markas Inspirasi, dan ACF Healing Practitioner by Indonesia Life Skill Academy. Wah, nggak salah ya, berarti kita nanti akan belajar bersama nih. Terima kasih sebelumnya buat Kang Yuda yang akan mengajarkan kita bagaimana sih meraih impian-impian kita dengan simple gitu ya. Nah, oke, silakan Kang Yuda. Ya. Lanjut. Baik. Tadi sudah disebutkan, sebetulnya tadi mau disebutin belakangan gitu, tapi nggak apa-apa dah. Karena sudah disebutkan oleh Bu Lucy juga. Baik, teman-teman sekalian, itulah tadi sedikit profil tentang saya gitu. Ya, memang untuk saat ini usia saya sudah 27 tahun dan alhamdulillah sudah menikah, punya 1 orang istri. Ya, sekarang ada di sebelah saya, sedang menemani, lagi mendengarkan. Nih. Ya, baik. Teman-teman sekalian, saya akan buka dengan sebuah cerita teman-teman untuk materi. Sebenarnya bukan materi sih, ini sharing saja lah tentang live dream. Jadi saya akan buka kegiatan ini dengan sebuah cerita. Ini adalah cerita seseorang lah, ya, cerita seseorang anak kecil yang mungkin lahir di keluarga yang sederhana, ya, memiliki ayah dan ibu, dia lahir. Nah, ketika dia lahir itu, ini anak sempat mau dikasihkan ke teman ibunya atau saudaranya. Jadi bisa dikatakan anak yang nggak diharapkan lah, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nah, ketika dia beranjak dewasa, ternyata terjadi sebuah pertikaian antara orang tua, ya, hingga akhirnya si anak ini hidup oleh saudaranya, ya, oleh saudaranya. Nah, ketika hidup oleh saudaranya, hingga akhirnya si anak ini terpisah dari orang tuanya, nggak hidup dengan ibu dan bapaknya. Nah, beberapa kemudian masuk ke jenjang SMK, ya, masuk ke jenjang sekolah menengah kejuruan, di mana si anak ini mungkin yang tadinya agak bandel ya, karena wajar gitu, anak-anak di mana dia ditinggal oleh orang tuanya gitu, tidak tinggal dengan orang tuanya, sangat sedikit sekali bimbingan dari orang tuanya, hingga akhirnya mungkin ketika SMP itu dia bandel. Nah, ketika di SMK, akhirnya perubahan drastis itu terjadi, ya, kenal organisasi dan segala macamnya, hingga akhirnya dia punya cita-cita dan impian terhadap mimpinya. Ya, ketika kuliah, dia harus cekcok terlebih dahulu oleh orang tuanya dan bernegosiasi oleh orang tuanya, hingga akhirnya tetap dia bisa kuliah dan mempertahankan impian dia untuk bisa kuliah. Ya, ini masuk ke dalam life choice, ya, pilihan hidup, hingga akhirnya dia harus bisa meyakinkan orang tuanya hingga akhirnya bisa kuliah. Nah, karena ketika lagi SMK itu, anak ini kembali lagi sama orang tuanya, gitu. Dan di mana ketika lagi kembali lagi sama orang tuanya langsung memilih untuk langsung kerja dan segala macam. Yang tadinya hidupnya tidak sama orang tua, langsung orang tuanya meminta untuk memaksa anaknya itu untuk kerja. Tapi karena belajar dari sebuah organisasi, hingga akhirnya si anak ini bisa meraih impiannya untuk bisa kuliah di salah satu perguruan tinggi. Nah, tak sampai situ, hingga akhirnya si anak ini pun punya impian selanjutnya, yaitu adalah dia ingin mendapatkan sebuah beasiswa pendidikan S2. Ya, ketika dia memiliki sebuah impian, di mana impian tersebut itu sangat mustahil untuk dicapai, kata sebagian orang. Nah, entah tapi mengapa
si anak ini punya keyakinan tersendiri, di dalam hatinya dia yakin dia tetap bisa kuliah, walaupun bagaimanapun caranya, pasti ketika memang sudah jalannya dia bisa kuliah, pasti akan kuliah. Walaupun mungkin kiri kanannya itu selalu mengatakan, nggak mungkin bisa kuliah S2, apalagi beasiswa, kalau misalkan Anda tidak bisa belajar bahasa Inggris, atau Anda nggak punya TOEFL gitu. Nah, di sini tetap keyakinan si anak tersebut, dia yakin dia bisa kuliah S2 walaupun TOEFL-nya berantakan gitu. Dan ternyata hal itu pun terjadi ketika dia mencoba untuk tes di salah satu universitas favorit negeri, ya. Saya sebut UI mungkin ya. Disebut UI, ketika dia tes ternyata dia gagal. Dia gagal, tapi dari kegagalan tes tersebut itu ada sebuah peluang yang ternyata memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah kenapa ketika pulang dari tes di UI tersebut, dia ketemu dengan salah satu gurunya, dan gurunya menawarkan sebuah beasiswa kuliah ke dia, tapi di kampus lain, dan hingga akhirnya dia diambil gitu dengan jurusan yang ternyata ketika dilihat dalam dream impian dia gitu, impian dia di dalam tulisan itu ternyata jurusan itu memang dia inginkan, hingga akhirnya dia mewujudkan cita-cita dia, mewujudkan impian dia untuk bisa kuliah. Dan hubungan sama orang tuanya pun hingga akhirnya bisa baik gitu. Karena seiring perjalanan tadi dia pernah dalam keterpurukan, bingung, dia harus seperti apa, dia harus bagaimana, hidup benar-benar merasa jenuh, udah merasa putus asa, udah merasa gelap, entah tak tahu arah dan tujuannya, tapi gara-gara sentuhan seorang mentor, seorang coach, seorang guru, hingga akhirnya apa yang dia impikan bisa terwujud dan dia bisa bangkit untuk mewujudkan semua cita-citanya. Nah, kira-kira dari kisah tersebut ada yang tahu nggak itu kisah siapa? Baik, dengan kerendahan hati, dengan sangat kerendahan hati ya, itu adalah kisah real reality saya sendiri ya, realitas saya sendiri, dan sekarang keren. alhamdulillah saya bisa berbicara di depan teman-teman sekalian. Saya akan sharing tentang pengalaman yang mungkin baru berapa berarti? Usia 0 sampai 27 tahun, baru 27 tahun saya hidup di dunia berarti ya. Jadi yang masih sedikit lah pengalamannya, tapi insya Allah ini bisa berbagi pada teman-teman sekalian dan mungkin ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman. Dari sebuah kisah yang tadi saya sampaikan, kisah pribadi saya sendiri, saya bisa menemukan ternyata bahwa walaupun mungkin orang-orang berpikir bahwa itu adalah sebuah perjuangan gitu, itu adalah sebuah perjuangan, itu adalah sebuah tantangan, itu adalah sebuah ujian hidup. Nah, ini tergantung dari teman-teman sekalian, entah teman-teman mau berpikir bahwa hidup itu adalah sebuah perjuangan atau sebuah tantangan, itu kembali kepada prinsip teman-teman. Yang terpenting adalah bukan bagaimana kita bisa, jangan pernah mencari suatu perbedaan di antara kita, tapi carilah kesamaan gitu. Ketika memang teman-teman berprinsip bahwa hidup adalah sebuah perjuangan, enggak gitu. Tapi kalau saya sendiri, saya menganggap itu adalah sebuah tantangan yang memang harus kita temui gitu. Karena saya ingat sekali perkataan dari seorang coach yang di mana dia mengatakan kepada diri saya, coba kamu alami, coba kamu renungi, coba kamu ngaca ke diri kamu sendiri, apa impian terbesar kamu dalam hidup ini. Ketika ditanya tentang impian terbesar kamu dalam hidup ini, saya mengatakan saya ingin membuka sebuah bimbingan, saya ingin membuka sebuah lembaga training, saya ingin menjadi seorang profesional coach, saya ingin menjadi seorang profesional terapis. Nah, ketika ditanya seperti itu, langsung ditanya kembali kepada saya oleh seorang coach tersebut, apa yang kamu alami saat ini, atau ujian yang saat ini kamu alami, perjalanan hidup yang kamu alami dari awal sampai akhir, coba ambil pemaknaan ulang. Apa yang bisa kamu ambil? Apakah Allah tiba-tiba saja memberikan ujian tersebut ke kamu tanpa ada maksud dan tujuan? Gitu. Selaras gak sama impian kamu? Digituin saya. Dan dari situ saya mengatakan, oh iya juga ya. Dari situlah ternyata akhirnya saya berpikir, oh iya, apa yang saya lalui, kisah yang tadi saya lalui, hubungan dengan orang tua yang tadinya tidak baik, akhirnya sekarang alhamdulillah bisa baik-baik saja. Dan ternyata sekarang orang tua bisa mendukung full tentang pilihan hidup saya yang tadinya harus cekcok terlebih dahulu. Dan alhamdulillah ternyata dari obrolan coach itu, dari sentuhan seorang coach itu bisa membuat saya untuk tetap bisa action sampai saat ini. Itu mungkin. Nah, baik teman-teman sekalian, berbicara tentang life dream, itu berbicara tentang
Apa tujuan hidup Anda? Apa peran Anda di hidup ini? Ini 2 pertanyaan yang mungkin teman-teman harus bisa menjawab sebelum menentukan sebuah life dream teman-teman. Ya. Apa sih tujuan hidup kita? Ya. Mungkin orang berpikir atau menjawab tujuan hidup kita adalah untuk beribadah. Ya, itu secara umum. Pada dasarnya memang itu tujuannya. Bahkan manusia diciptakan di muka bumi ini, kata Allah, tujuannya untuk menjadi khalifah di muka bumi sebagai pemimpin. Yes, betul sekali. Tapi yang maksud pertanyaan dari sini adalah ke diri kita sendiri. Kalau saya sendiri memaknakan bahwa ketika tujuan hidup saya hadir di dunia ini adalah untuk melakukan peran saya di dunia. Nah, nanti akan ada pertanyaan kedua. Peran kita di dunia ini itu sebagai apa? Dan kita memilih peran itu sebagai apa? Kan dunia ini sandiwara, penuh dengan sandiwara. Ya, akhirnya kita harus memilih peran kita. Kita mau berperan sebagai apa? Oke lah, sebagai pemimpin. Pemimpin di mana? Ya. Suara siapa itu ya? Boleh di-unmute terlebih dahulu. Baik, ya kembali lagi ke sini teman-teman sekalian. Ya, tadi kembali ke peran, ya ke peran hidup kita. Kita harus bisa menentukan, kita harus memilih mau jadi apa, mau jadi sutradara kah, mau jadi artis kah, yang langsung, ya. Atau kalau misalnya dalam pemain bola kita pengen jadi pemainnya, atau kita jadi penontonnya, atau kita jadi pelatihnya. Peran hidup kita di dunia ini apa? Ya, memang pada dasarnya kita adalah seorang pemimpin, tapi kita harus tentukan peran kita sebagai apa. Tadi, apakah ternyata kita dihadirkan di dunia ini hanya untuk membayar cicilan, hanya untuk sekedar meratapi kesedihan kita, atau mungkin meratapi kekurangan-kekurangan kita selama ini hidup susah, sulit, dan segala macam. Kita selalu meratapi itu. Apakah hanya itu saja hidup kita di dunia? Kan enggak, kita punya tujuan, kita punya Allah punya maksud menciptakan kita. Nah, tentu cari tahu apa maksud Allah menciptakan kita. Pasti ada perannya. Nah, teman-teman harus tahu dulu ini. Nah, temukan peran kita di dunia ini apa. Ya, kalau saya sudah memantapkan diri dan saya memilih untuk peran saya sebagai seorang profesional coach atau profesional hipnoterapis. Nah, itu adalah peran yang akan saya lakukan untuk di muka bumi ini gitu. Ya, sampai akhir hayat. Baik, teman-teman. Bicara tentang life dream, kita akan dapat 3 pertanyaan untuk akhirnya kita bisa menjawab tentang life dream kita. Yaitu, apa? Mimpi kita apa? Kita mau jadi apa di dunia ini? Ya. Mau seperti apa tadi? Perannya mau kayak gimana? Ya. Peran apa yang mau kita ambil? Jadi seorang guru kah? Jadi seorang dosen kah? Jadi seorang kiai kah? Jadi seorang ustadz kah? Atau mungkin jadi seorang dai, jadi seorang pengusaha. Nah, peran kita apa? Tentukan. Ketika sudah menentukan bagaimana cara itu bisa terwujud, teman-teman sekalian. Cari caranya. Nah, caranya seperti apa? Lalu yang terakhir adalah kenapa? Kenapa teman-teman memilih itu? Ya. Kenapa teman-teman memilih itu? Kenapa teman-teman memilih untuk menjadi suaranya dengung ya? Kayaknya sudah hilang nih dengungnya. Iya, cek. Baik, kembali ke what, how, why. Ya, ketika sudah tahu apanya, kita harus tahu bagaimana cara untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, ketika sudah tahu bagaimana caranya, tentukan why-nya. Kenapa Anda memilih peran itu? Kenapa kita memilih peran tersebut? Ya, dari sekian peran yang ada di muka bumi ini, kita memilih untuk berperan sebagai itu. Nah, semakin besar peran why-nya, semakin besar kenapanya, itu akan semakin kuat life dream itu akan terwujud. Ya, semakin kuat. Karena nanti dalam perjalanan kita akan
menghadapi sebuah tantangan-tantangan yang dimana kita akan diuji live dream ini, atau kata sekarang itu yang lebih familiarnya adalah kita akan mendapatkan tantangan sesuai dengan live dream kita, ujiannya gitu. Nah, kita mampu nggak atau memantaskan diri, bahasa kerennya gitu. Kita akan dipantaskan diri untuk bisa mendapatkan live dream kita. Kalau pengen jadi seorang profesional coach, maka apa saja nanti yang akan dilewati gitu. Nah, ketika nanti dilewati, kalau misalkan why-nya kurang, dia pasti akan berubah. Cita-citanya akan dirubah. Live dream-nya juga akan disingkirkan. Makanya banyak mungkin di luar sana, kalau teman-teman perhatikan di sosial media pun banyak sekali di mana ternyata bullshit, hidup dengan passion, makan to passion, dan segala macamnya, gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, coba di luar sana banyak yang mengatakan gitu, hidup dengan passion bullshit, gitu. Padahal nyatanya bukan bullshit, itu sebuah pilihan. Itu masuk ke life choice teman-teman sekalian. Apakah teman-teman akan mempertahankan life dream teman-teman atau ternyata menyerah hingga akhirnya memilih impian yang lain atau realitas yang ada, itu kembali ke teman-teman. Nah, sekarang saya ingin teman-teman bisa menulis satu aja life dream-nya apa. Apapun itu, impian hidup teman-teman itu apa, satu aja. Ya. Ketika sudah, nanti bisa di chat ya, bisa dijawab di dalam kolom komentar. Apa sih hubungannya antara impian dan emosi? Ya, baik teman-teman, kita akan menganalisa terlebih dahulu. Kita akan menganalisa. Teman-teman mungkin pernah melihat orang-orang, atau mungkin melihat teman dekat sendiri, atau mungkin kita melihat orang tua kita sendiri, atau mungkin keluarga dekat kita sendiri. Kita lihat emosi apa yang sering muncul, teman-teman. Nah, apakah orang yang sering senyum, orang yang bahagia, orang yang memang benar total senang, ya, bahagianya total ya, senang, gembira, kira-kira impian mereka terwujud atau tidak? Ya, kebanyakan, coba perhatikan deh, pernah nggak ngeliat hanya sekedar dari emosi aja, hanya ngeliat, oh iya, oh si A kelihatannya bahagia banget, kelihatannya senang sekali ya. Impiannya belum ketahuan, tapi ketika dia pengen A, ternyata itu mudah tercapai. Bisa kecapai, karena emosi yang dipancarkan adalah emosi-emosi kebahagiaan. Coba perhatikan. Kalau emang pernah memperhatikan. Kalau saya pribadi sih karena dulunya seorang guru ya, saya dulu seorang guru BK, dan saya memperhatikan anak-anak di mana anak-anak yang sering ngeluh gitu. Anak-anak yang sering ngeluh, anak-anak yang sering cembetut, terus abis itu anak-anak yang punya masalah di rumahnya tapi nggak diselesaikan, itu ternyata impiannya kebanyakan sering gagal. Bahkan punya ke kampus tujuan aja dia nggak keterima gitu. Beda dengan orang-orang yang si anak itu ternyata pada kesehariannya dia selalu senang, dia selalu gembira, dia selalu optimis, dia selalu semangat ketika sekolah. Impiannya terwujud. Pernah nggak teman-teman memperhatikan hal itu? Coba perhatikan teman dekat atau siapapun. Coba cek ya. Kalau ada yang bisa menjawab bisa di kolom komentar, ya, di chat. Pernah nggak memperhatikan itu? Kita menganalisa terlebih dahulu. Bahkan kalau misalkan mahasiswa, banyak sekali mungkin beberapa mahasiswa yang meneliti tentang kecerdasan emosi terhadap pencapaian seseorang. Sangat signifikan. Ya. Itu. Ternyata emosi itu punya peran penting terhadap apa pencapaian diri kita gitu. Jadi beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kecerdasan emosi itu sangat signifikan pengaruhnya untuk pencapaian pribadi. Atau akademik, pencapaian akademik, macam-macam. Nah, mungkin yang lain juga sama, yang ibu-ibu yang ada yang berprofesi sebagai guru juga mungkin pernah melihat anak-anak didiknya yang bahagia, yang bangga, entah kenapa hidupnya tuh enak gitu, mulus. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika tadi sudah menulis impiannya, teman-teman sudah menulis tentang impian teman-teman, sudah menulis tentang life dream teman-teman, yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman, bagaimana perasaan teman-teman terhadap
impian Anda sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya begini teman-teman sekalian. Ketika kita nulis impian, coba tanya sama diri kita sendiri. Ini itu perlu nanya ke diri kita yang paling dalam. Kita benar-benar harus merenung ke diri kita sendiri. Kita bertanya sama diri kita, sebenarnya perasaan apa yang muncul? Sadari perasaannya teman-teman. Misalkan ada orang yang punya impian, saya ingin jadi seorang pengusaha, saya ingin punya perusahaan. Misalkan, ketika mengatakan saya ingin punya perusahaan, apa perasaan yang muncul di diri teman-teman? Apakah ada perasaan takut? Apakah ada perasaan minder? Ah, mana mungkin itu kewujud ya? Nah, tanya sama hati teman-teman, ada self-talk-nya nggak yang mengatakan seperti itu? Hati kecil yang berbicara, tiba-tiba meragukan bahwa impian itu akan terwujud gitu. Ah, kayaknya nggak mungkin deh impian itu terwujud. Ah, kayaknya nggak mungkin deh. Gue kan lahir dari keluarga ekonomi yang rendah. Gue kan nggak bisa apa-apa. Nah, muncul perasaan itu. Coba cek bagaimana perasaan kita ketika kita mendengar impian kita sendiri. Kalau ada keraguan, harus dibenahi teman-teman, keraguan tersebut. Karena tadi, saya cerita tentang tujuan saya tadi ya, saya ingin kuliah tentang S2, ya. Ketika saya pengen kuliah S2, orang lain mengatakan apa, nggak peduli, itu nggak masuk sama saya. Mau dia mengatakan harus punya TOEFL dan segala macam, nggak masuk. Saya tetap yakin bahwa itu bisa. Bagaimanapun caranya, ternyata Allah mudahkan itu. Ya, ketika memang sudah waktunya itu mudah. Dan saya juga sama. Ketika saya menikah pun demikian. Ketika saya menikah dengan istri saya, nah sebelumnya saya ngebet banget pengen nikah. Ketika saya ngebet, nggak datang teman-teman, nggak datang. Impiannya nggak terwujud ketika lagi ngebet. Keinginan yang semakin kuat menggebu-gebu itu malah ternyata menjauhkan kita terhadap impian kita sendiri teman-teman sekalian. Yang perlu kita lakukan adalah kita ikhtiar gitu. Tapi semuanya kita tawakalkan, kita pasrahkan, hasilnya itu sama Allah. Gitu. Jangan terlalu berharap. Gitu. Jangan terlalu berharap lebih. Ya. Ternyata ketika saya nikah pun sama demikian. Ketika udah usia 25 tahun, nah, saya udah pasrah tuh, udah nangis sama Allah, udah bilang ya udah dah, ya Allah kalau emang ternyata saya tahun ini belum bisa nikah nggak apa-apa gitu. Dan saya akan terima takdir yang Engkau berikan. Mintanya sama Allah. Nah, ketika sudah minta seperti itu, yang terjadi istri tiba-tiba datang, gitu. Sama seperti beasiswa yang tadi, beasiswa S2 yang tadi, tiba-tiba ditawarkan oleh guru. Ya, jadi hidupnya penuh dengan hoki. Kalau kata teman-teman saya gitu mengatakan, lu hidup penuh dengan hoki. Amat bisa S2, langsung dapat beasiswa lagi, gratisan ditawar gitu. Nikah tiba-tiba langsung datang gitu. Kok mulus gitu. Nah, itu disebutnya. Nah, karena apa? Karena saya nggak ada beban mengenai hal itu. Sama kayak tadi misalkan, saya ingin nikah, awalnya ternyata bebannya banyak. Orang tua belum izinin, itu jadi beban. Ternyata saya sendiri belum siap untuk menikah karena saya takut. Bagaimana nanti ngurusin anak orang? Bagaimana nanti kalau misalkan ada cekcok di rumah tangga? Ternyata itu yang membuat saya tidak siap untuk menikah saat itu. Hingga itu dibersihkan ketika sudah bersih emosinya, netral, emosinya zero, gitu. Datang dengan sendirinya impian tersebut. Jalannya gak usah dipikirin, nanti juga ada jalannya. Mudah sekali Allah akan mendatangkan impian kita kepada diri kita, gitu. Nah, itu teman-teman. Cek perasaan teman-teman apa. Gitu. Ya. Cek teman-teman. Nih, cita-cita saya dari kecil pelukis, belok sana sini ternyata tetap disatukan dengan dunia seni. Ya, karena tadi posisinya. Ya, kita sudah ikhlas. Ujung-ujungnya akan kembali kalau emang udah tertanam di keyakinan kita bahwa ujung-ujungnya akan ke situ juga kok jalannya. Tenang saja, nikmati saja. Kita cukup menikmati apa yang kita hadapi saat ini. Ya, ini teman-teman yang tadi saya ceritakan. Banyak orang menganggap bahwa kita ada di titik start. Ya. Bahkan saya sendiri pun menganggap dulu saya ada di titik start gitu. Di titik zero, di titik nol. Anda di sini. Ya, di titik nol. Dan kita punya life dream. Kita melangkah ya dari sini ke life dream. Kita selalu fokus dari nol ke titik positif. Life dream, fokus. Ya, fokusnya ke sini. Mencari bagaimana caranya ya supaya life dream gue bisa terwujud. Life dream saya bisa terwujud.
Contoh misalkan kita selalu mencari cara kayak tadi misalkan yang pertama why, how. How-nya itu pasti kebanyakan oh iya untuk menjadi seorang profesional coach, contoh punya saya ya. Berarti saya harus berpendidikan S1 ini, berpendidikan S2 gini. Habis itu saya harus melakukan seperti ini. Strategi. Kebanyakan yang kita lakukan, kita fokus dengan strategi. Cara untuk mendapatkan life dream ini. Ya. Kebanyakan ya, benar nggak? Kalau saya perhatikan sih seperti itu ya. Kebanyakan orang kebanyakan itu memikirkan sebuah strategi untuk mencapai impian mereka. Nyari cara. Makanya belajar dengan pintar. Terus belajar. Tapi lupa beban emosinya. Ya. Tapi lupa beban emosinya. Jadi kita merasa bahwa kita tuh ada di zero gitu. Kita tinggal jalan. Yes, kalau emang benar kita di titik zero, teman-teman. Masalahnya kita benar-benar ada di titik nol nggak? Atau nyatanya kita bukan ada di titik nol, tapi ada di titik negatif. Cuma kita nggak nyadar. Beban emosi. Apa beban emosinya? Kalau saya pribadi dengan cerita yang tadi saya sampaikan, cerita pribadi saya, beban emosi saya adalah saya masih kesel sama orang tua saat itu. Ya. Terus saya merasa tidak diterima di keluarga karena saya ada niatan untuk diberikan ke orang lain saat itu. Berarti saya merasa tidak diterima, saya merasa tidak dicintai. Itu adalah beban emosi, teman-teman. Kalau itu masih tetap dipegang, nggak bakal bisa, teman-teman. Kita nggak akan bisa datang berjalan ke titik positif. Andaikan bisa, beratnya luar biasa. Nah, dan akhirnya muncullah mungkin kata-kata tadi, hidup adalah sebuah perjuangan. Kita bawa lari dengan membawa beban berat ke sini. Cuman nggak begitu cara untuk mencapai sebuah impian, teman-teman sekalian. Kita selesaikan dulu ini. Kalau memang kita ada di negatif, ada ternyata beban emosinya masih banyak, selesaikan ini. Kita lupa bahwa ternyata banyak sekali faktor-faktor yang membuat kita itu ternyata punya beban emosi yang banyak. Ketakutan, was-was, kekurangan rasa percaya diri, itu juga ternyata berpengaruh dari masa lalu kita, beban emosi kita di masa lalu. Bisa jadi ketika lagi SD, kita datang ke depan, bicara di depan, ternyata kita disorakin. Di situ ternyata membuat diri kita tidak percaya diri. Bisa jadi karena itu. Dan itu harus diikhlaskan terlebih dahulu, dan itu harus diterima terlebih dahulu, teman-teman. Ketika sudah netral emosinya, barulah kita ada di titik zero yang sebetulnya. Pernah teman-teman merasakan seperti itu? Saya yakin mungkin pernah. Karena saya sendiri pernah mengalami seperti itu. Saya benar-benar udah sampai di titik buta. Nggak tahu arah dan tujuan. Mau gimana? Blank aja. Ini hidup mau dibawa kemana ya? Kok hidup gue begini-begini aja gitu. Gue lahir kok kayaknya di dunia cuman begini aja gitu. Lahir dari keluarga ekonomi yang rendah gitu. Terus habis itu orang tua merasa nggak nyayangin diri saya gitu. Saat itu berpikir seperti itu dan blank sekali sama sekali. Benar-benar hilang. Impian yang pernah saya tulis itu hilang. Nggak tahu caranya bagaimana mewujudkan hal tersebut. Teman-teman, pikiran kita akan lebih tenang ketika kita menghilangkan emosi ini. Maksudnya netral emosinya gitu. Makanya mungkin teman-teman juga sering mendengar ketika kita mengambil sebuah keputusan harus dengan kondisi tenang, bukan lagi dalam kondisi emosi. Ketika keputusan diambil dengan kondisi emosi, maka itu adalah keputusan yang salah. Nah, berarti kita dituntut untuk tenang, teman-teman. Kalem, stay cool, and lovely. Nah, itu teman-teman. Sekarang sadari dan jujur sama diri sendiri ada di titik mana sebetulnya. Apakah memang sudah benar ada di titik zero? Enak kalau udah ada di titik nol. Gitu. Kalau udah di titik nol, enak tinggal langsung ke positif, tinggal cari. Baru tuh habis udah posisi nol, saya yakin ketika udah teman-teman bebas dari beban emosi, cara itu dengan mudah. Dengan sendiri tiba-tiba datang. Saya tiba-tiba tadi ya, yang impian ketemu dengan coach itu ketika udah total saya bingung harus gimana, cuman berdoa, ya Allah kalau emang saya harus harus menyerah, saya akan menyerahkan diri kepada Engkau ya Allah gitu. Saya sudah pasrah. Saya udah mencoba terapi A, terapi B, terapi C, tetap ternyata permasalahan saya belum kelar-kelar. Hingga akhirnya saya benar-benar udah pasrah. Sekian juta sudah hilang. Ikut pelatihan A, pelatihan B, ya 1 juta, 2 juta, 3 juta sudah diikuti, tapi nggak ada hasil yang signifikan. Akhirnya saya pasrah. Apapun gimana pun ke depan saya ikuti aja. Saya ngikutin alur akhirnya. Ya Allah, saya pasrahkan hidup saya kepadamu. Nah, tiba-tiba langsung kepikirkan nama guru saya. Langsung kepikirkan
di imajinasi saya itu langsung kepikirkan tiba-tiba muncul sosok guru saya yang udah lama nggak pernah saya temui. Gitu. Guru saya yang sudah lama tidak saya temui. Habis itu nggak ambil pikir panjang, saya langsung temui beliau. Ketika saya temui beliau, permasalahan saya langsung bisa teratasi dan akhirnya saya bisa kenal dengan seorang coach dan hingga akhirnya saya bisa private coach dengan beliau. Ketika private coach, disitulah akhirnya tadi kata-kata yang tadi. Kata-kata yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa memang kalau emang impian kamu untuk jadi seorang coach profesional, maka apa yang kamu alami saat ini itu akan mengantarkan kamu kepada impian kamu. Nikmati saja itu. Itu pesannya. Akhirnya saya bisa terwujud. Itu. Dan saya bisa berbicara depan teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Dan sekarang pertanyaannya adalah kepada teman-teman sekalian, apa perasaan yang dominan yang Anda rasakan saat ini? Saat ini loh ya. Apa perasaannya? Perasaan kecewa kah? Perasaan negatif kah? Emosi-emosi negatif yang sering muncul? Kak. Ya. Suaranya mendengung ya? Boleh kedengeran kok. Cek. Suaranya jelas nggak? Ngedengung ya tadi suaranya ya? Sekarang udah. Oh, sekarang masih nih. Masih ada. Oke. Ini udah saya. Ini ada yang nggak bisa saya mute. Mas Syari, Aan, Bekasi. Halo Pak Mas Syari. Mohon izin untuk audionya mungkin bisa di-mute dulu ya. Oke, silakan Coach, bisa dilanjut. Ya, baik. Terima kasih. Yang perlu teman-teman pahami sekarang adalah apa perasaan yang dominan yang teman-teman rasakan saat ini. Nah, sadari perasaan apa yang dominan saat ini muncul. Kok kayak Harol ya? Oke, silakan Coach, lanjut. Silakan Coach. Kak Yuda, bener nggak sih Kak Yuda? Iya, Kak Yuda, Kang Yuda, betul. Oke, benar. Jadi gini, ini saya sedikit agak cerita, tapi saya nggak tahu ini saya lagi di posisi mana. Ya. Jadi gini Kak Yuda, saya kan baru masuk SMA nih. Ya. Kan SMA itu kan pasti ada dua pilihan antara IPA sama IPS. Iya. Nah, menurut orang tua rata-rata tuh masih kebanyakan yang memikir itu orang IPA itu rata-rata pinter dan anak IPS itu buangan. Nah, masih banyak kan yang kayak gini. Nah, terus maaf ya ini kalau yang di luar anak SMA, saya hanya ingin tahu posisi saya di mana dan caranya gimana keluar dari situ. Nah, terus saya kebetulan masuk IPS, tapi orang tua saya terobsesi sama saya untuk masuk IPA. Karena waktu itu masuk SMA itu kan ngadu nilai nih Kak. Nah, saya tuh jadi pental-pental gitu deh dari SMA gitu. Akhirnya saya masuk IPS lah. Nah, akhirnya sampai udah keterima, alhamdulillahnya negeri. Terus ada bangku kosong IPA. Nah, saya berniat untuk pindah ke IPA. Terus, yang jadi permasalahannya? Cek. Halo, Deka. Langsung terputus ya? Ya, boleh, mungkin bisa langsung dijawab kali mungkin. Tapi pertanyaannya belum clear ya sebenarnya ya, Kang Yuda ya. Mungkin itu nanti ya bisa saya sampaikan setelah akhir. Kayaknya ada jawabannya itu di akhir. Nanti mungkin bisa nemu titik insight-nya dia di materi ini. Saya akan udah saya siapkan ya mengenai hal itu. Ya. Ya, baik. Kembali ke materi yang ini. Yang tadi bertanya, nanti tolong ingatkan lagi ya di akhir sesi. Insya Allah akan saya jawab. Kalau misalkan nanti udah bisa terjawab dengan materi yang sudah saya sampaikan, alhamdulillah. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan kembali kepada teman-teman sekalian adalah apa perasaan yang dominan yang Anda rasakan saat ini? Ya.
Kalau misalkan ternyata perasaannya happy, perasaannya positif, kita lihat. Kalau emang perasaan itu positif, berarti angka yang star ini, kalau Anda memang ada di zero, kan ketika kita mewujudkan sebuah impian kita, nah apa sih perasaan yang muncul ketika kita mewujudkan impian kita? Kan senang, bener ya? Bener ya? Kalau misalkan kita terwujud impiannya, kita senang ya, kita happy gitu, bahagia. Wih, akhirnya impian gue terwujud gitu, senang, bahagia. Kan itu yang kita harapkan, perasaan senang. Nah, kalau misalkan ternyata perasaan teman-teman saat ini lebih dominan seringnya negatif, kayak misalkan tadi kecewa, takut, terus abis itu nggak percaya diri, rendah diri, dan segala macam, itu makin menjauh posisinya. Dari segi perasaan, menjauh titiknya. Bukan mendekati titik positif. Titik positifnya tadi kan perasaannya bagus. Life dream kita kan ketika terwujud, kita akan senang, kita akan bahagia. Nah, seharusnya perasaan senang dan bahagia itu kita tarik ke sini. Kita rasakan saat ini. Ketika udah teman-teman merasakan itu, maka dengan sendirinya life dream itu akan terwujud. Ya. Nanti cara-caranya akan datang dengan sendirinya. Karena tadi pikirannya udah enak. Jadi kalau kata kita, kalau dalam ilmu hipnosis ya, ilmu hipnoterapi, kita udah kebuka sama mind kita tuh udah terbuka dari penjara pikiran. Gitu. Sudah keluar dari penjara pikiran kita, dan akhirnya kita bisa mendapatkan sebuah insight-insight baru dalam semesta dan sampai ke otak kita dengan cepat gitu, hingga akhirnya target-target atau cara-caranya dengan mudah. Bisa dikatakan mungkin intuisi ya, intuisi kita lebih tajam. Oh iya, saya akan hubungi si A. Oh iya, saya akan hubungi si B. Oh, caranya untuk mewujudkan ini begini. Maka lakukan, jangan dianalisa lagi, langsung lakukan. Maka itu akan mengantarkan Anda terhadap impian Anda. Itu. Dan itu yang saya lakukan selama ini, teman-teman sekalian. Ya, lihat apa yang terjadi. Kita kebanyakan, tadi kita terlalu melihat banyak orang. Kita selalu membandingkan ke banyak orang. Ketika orang ini olahraga, lomba, membawa beban, kita ikut-ikut kan membawa beban. Padahal hidup ini bukan sebuah perlombaan, teman-teman sekalian. Di sini perlombaan membawa beban, lari. Biar disangka, wah lu mah curang. Kan hidup itu nggak ada kata curang, teman-teman. Kita bukan lagi berlomba. Enggak. Teman-teman karena melihat orang lain, kok dia pada bawa beban ya larinya. Tadi beban emosi ini. Anggap beban ini adalah beban emosi. Kalau teman-teman lari membawa beban seperti ini, berat teman-teman. Gimana mau nyampe ke impian? Oh enggak, ini adalah sebuah perjuangan saya gitu. Ketika saya mencapai finish, ini akan membuat diri saya semakin, wah ternyata gue bisa kuat. Oh, nyiksa diri. Ya, kalau saya sekarang udah bukan minta dikuatin, tapi saya minta diringankan kepada Allah. Ya Allah, ringankanlah, mudahkanlah jalan saya untuk mencapai impian saya. Bantulah saya ya Allah, bukan minta dikuatkan untuk bisa menghadapi apa yang ada. Enggak. Nah, ini kembali teman-teman. Prinsipnya sebagai apa? Prinsip teman-teman seperti apa? Itu kembali kepada teman-teman. Ikuti seseorang yang memang kira-kiranya itu sepaham dengan teman-teman, sesuai dengan prinsip. Saya juga nggak memaksa teman-teman akan ikut prinsip saya gitu, enggak. Nah, jika memang cocok dengan apa yang saya sampaikan, silahkan. Jika tidak, ya nggak apa-apa. Ya, ini kita sedang sharing. Nah, inilah teman-teman, kita terpaku sama orang lain. Kok orang-orang pada bawa beban ya? Akhirnya kita ikutan. Dalam lomba balap lari, orang-orang pada bawa beban. Saya ikutan bawa beban juga. Hey, ini lagi bukan sebuah perlombaan. Ngapain harus dibawa? Kita lepas aja. Ketika kita lepas, kita langsung masa dilihat kiri kanan. Ih, lu aneh. Ih, lu aneh. Ih, kok lu nggak bawa gini sih? Yang lain kan pada bawa beban. Kok lu jalan biasa aja? Kok lu santai? Nah, orang akan melihat kita aneh ketika kita berbeda sendiri gitu. Nah, di sinilah ujiannya teman-teman. Mau tampil beda enggak? Nah, kalau mau tampil beda, sok jalan. Ketika kita jalan tanpa emosi, tanpa beban yang tadi kita bilang nih, beban emosi ini, saya anggap ini adalah sebuah beban emosi. Pundak yang digotong itu adalah sebuah beban emosi. Buang aja beban emosinya, jangan dibawa-bawa, selesaikan. Lari, enak, lebih ringan, lebih santai, lebih bisa menikmati proses yang ada. Gitu. Dan ada kata-kata yang sangat saya ingat sekali, ya, ketika Anda ingin merubah masa depan, ubahlah kehidupan Anda hari ini.
Ketika Anda ingin merubah hidup Anda hari ini, ubahlah masa lalu Anda. Loh, gimana cara merubah masa lalunya, Coach? Ya, gitu. Gimana bisa ngerubah masa lalu? Kan masa lalu nggak bisa diulang. Oh, gue nggak klik. Ya, kira-kira gimana? Bukan. Memang masa lalu nggak bisa diulang, teman-teman. Ya. Udah orang bukan katanya. Ya, halo. Masih terdengar ya suara saya? Baik. Masa lalu memang tidak bisa diulang. Tapi bisa kita ambil pelajaran. Dan masalahnya otak kita itu nggak bisa melupakan masa lalu begitu saja. Otak kita itu selalu, pikiran kita itu selalu terpikirkan, mindset-mindset masa lalu itu selalu terbawa. Bahkan mindset dari orang tua kita aja itu akan tertanam ke diri kita. Maka nanti akan bertentangan dalam hati. Ini tuh sebetulnya mindset siapa? Mindset kita sendiri atau mindset orang tua kita yang terbawa hingga lahir, hingga akhirnya terbawa hingga dewasa. Mungkin itu mindset yang ditanamkan oleh orang tua sejak lahir. Ketika kita masih di usia 0 sampai 5 tahun dan ternyata itu menjadi habit ke diri kita. Nah, yang kita rubah adalah mindset-nya. Ubah masa lalu itu adalah ubah mindset kita di masa lalu. Ketika kita takut, ketika kita ternyata pernah mengalami trauma, mengalami kejadian yang ternyata membuat diri kita akhirnya ketakutan berlebihan, nah itu yang harus diselesaikan. Ubahlah masa lalu Anda dan Anda bisa merubah kehidupan Anda hari ini. Gitu. Karena ketika beban emosi di masa lalu sudah hilang, kita akan bisa enjoy di hidup di hari ini. Itu teman-teman maknanya. Jadi bukanlah kita nyewa mesin waktu gitu atau mungkin di Doraemon kita tiba-tiba langsung kembali ke masa lalu, enggak bukan begitu konsepnya. Tapi kita clearkan semua beban emosi kita yang mengganjal, yang membuat pikiran kita terpenjara. Itu teman-teman. Di sini juga saya ingin menceritakan bahwa di mana saya pernah bertemu dengan seorang tadi yang ketika saya ketemu dengan guru saya dan hingga akhirnya saya kenal dengan coach yang saat ini membimbing saya untuk keluar dari jebakan spider web. Ya, di situ saya berkesempatan untuk bisa bertemu dengan seorang pengusaha dan ternyata pengusaha tersebut menceritakan dia terjebak dengan pikiran dia sendiri. Ini salah satunya, teman-teman, terjebak dengan pikiran dia sendiri. Seorang pengusaha tersebut awalnya dia ketika masa pandemi seperti ini, karena ketika lagi masa pandemi kan semua pengusaha rata-rata pada turun ya, kebanyakan, mayoritas itu pada turun dan dia pun omsetnya turun drastis. Penjualan yang tadinya biasanya penjualan itu satu bulan itu bisa lebih dari ribuan piece. Ini mah seminggu pun paling habis cuma 50 piece aja. Dia mengatakan seperti itu. Ini cerita real dan dia menceritakan langsung dan saya langsung saksi di situ menceritakan. Dia mendengarkan dia berbicara. Paling seminggu dia cuma habis 50 piece produk dia terjual. Tapi terjadi 1 tahun kemudian dia mindsetnya dibenturkan oleh rekan timnya sendiri yang baru saja dia temui. Ya, jadi dia menemukan seseorang yang akhirnya dijadikan tim dan join gitu. Tapi temennya ini punya mindset yang aneh kata si ownernya ini. Kata dia tiba-tiba minta langsung 1000 piece. Kasih saya produk 1000 piece, saya akan jual dengan habis, kata dia. Ah gila, kata si pengusahanya tuh, kata ownernya, gila. Selama ini ya, ini tuh paling seminggu tuh kita habis cuma 50 piece. Lu minta 1000 piece, baru gabung langsung minta 1000 piece. Percaya enggak? Kata teh. Percaya enggak gue bisa ngabisin? Kata teh. Gue mau percaya, kata teh. Kata si yang mau jadi partnernya itu. Gue sih percaya gue bisa ngabisin 1000 piece dalam 1 bulan. Kata teh. Toh gue punya Allah, kata teh. Gue yakin gak ada urusan mau corona, mau kagak, mau pandemi atau kagak. Kalau misalkan ternyata habis, ya habis gitu. Gila, pola pikirnya gak terbantahkan. Dia punya keyakinan seperti itu. Nah, setelah itu si ownernya langsung memberikan 1000 piece. Dan apa yang terjadi ternyata benar, 1000 piece habis ludes 1 bulan. Pola pikir owner belum berubah saat itu. Belum. Tiba-tiba bulan kedua datang. Sekarang gue minta 2000 piece. 2 kali lipatnya. Masih mikir-mikir, masih geleng-geleng itu ownernya. Ah, gila. Kemarin 1000, sekarang 2000. Oke, dikasih. Dan habis juga.
2.000 piece di bulan kedua. Bulan ketiga dia minta 2 kali lipat lagi. 2.000 jadi 4.000 piece. Dalam 1 bulan dia akan habiskan itu. Dan tetap si orang itu punya keyakinan, pandemi nggak pandemi, ketika memang sudah rezekinya, pasti bakal laris juga. Dia punya pandangan seperti itu. Tetap hingga akhirnya si ownernya tergugah hatinya. Gila mindsetnya apa sih? Dikorek lah. Selain mindset yang tadi, pandemi tidak pandemi, rezeki akan tetap ada gitu. Terus diulek, apa yang membuat dia bisa punya prinsip yakin itu? Wah, terus diulik tuh sama ownernya. Ketika sudah dapat, tuh di situ owner langsung berubah. Pola pikirnya langsung berubah. Ya tadinya terpenjara hingga akhirnya terbuka. Awalnya bilang si yang partnernya itu mengatakan, kalau saya bisa tembus 4.000 piece, bos mau ngasih apa ke saya? Saya kasih mobil. Akhirnya benar terjadi 4.000 piece terjual dan akhirnya diberikan mobil karyawannya. Ya, partnernya itu. Di sini kita belajar ternyata kita itu bukan dihadapi dengan realita yang saat ini. Kita lebih terpenjara dengan pikiran kita sendiri, teman-teman. Begitupun saya tadi menghadapi apa cerita yang tadi saya sampaikan, masa lalu saya hingga akhirnya sampai saat ini pun sama. Saya terpenjara dengan pikiran saya sendiri. Kadang saya takut, kadang saya cemas. Itu ternyata takut dan cemasnya itu hanya pikiran sendiri. Ternyata nggak kenapa-napa, gitu. Kalau teman-teman mungkin punya fobia, teman-teman punya ketakutan ya, fobia gitu atau trauma. Gimana sih kalau misalkan ternyata fobia sama kecoa tapi dikasih kecoa, takut kan? Nah, bagaimana rasanya teman-teman kalau misalkan tiap hari dihantui oleh ketakutan? Terus takut. Nah, itu saya pernah ngerasain, teman-teman. Bahkan saya sempat hampir depresi saat itu. Ya, saat itu. Maka tadi saya katakan saya pernah masuk ke titik terendah sekali. Pernah benar-benar blank. Itu. Dan tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa bangkit kembali untuk bisa menata kembali kehidupan. Nah, itu teman-teman, itu sepenggal cerita yang saya dapat dari seorang pengusaha dan ternyata saat ini pikirannya langsung berubah. Langsung saat ini produk-produk dia yang tadinya sebelum pandemi naik, setelah pandemi dia turun, saat ini dia langsung mengatakan, gue kemarin kemana aja ya, udah setahun lebih gue baru nyadar. Dia langsung mengatakan seperti itu. Baru sadar ternyata gue terpenjara sama pikiran gue sendiri. Semua itu karena mindset. Orang-orang mengatakan pada turun hingga akhirnya benar turun dia. Padahal nyatanya kan banyak juga pengusaha-pengusaha di mana selama pandemi itu bisa naik. Itulah teman-teman. Ya. Baik, kita akan lanjut ke selanjutnya. Nah, saya akan menceritakan tentang ini teman-teman. Ada yang tahu tentang film ini mungkin ya? Ada yang udah pernah nonton? Film Three Idiots? Dan mungkin tadi bisa menjawab pertanyaan si Neng yang tadi tuh, yang masih kelas SMA ya. Semoga bisa terjawab dengan kisah film ini. Kita akan mengambil sebuah pembelajaran dari film ini. Kalau yang belum nonton berarti spoiler ini ya. Ini tiga-tiganya itu kuliah di engineer. Ini adalah si Farhan yang sebagai fotografer profesional. Cita-cita dia adalah itu, fotografer profesional. Tapi dia harus menghadapi orang tuanya yang killer, bapaknya yang killer. Bapaknya dia hidup dengan sebuah tekanan orang tuanya. Orang tuanya pengen anaknya jadi seorang engineer hingga akhirnya dimasukkan ke sebuah perguruan tinggi engineering. Dia masuk terpilih walaupun dia keterima di engineering karena saat itu kampusnya itu kampus ternama dan dia bisa lolos. Lolosnya pun mungkin bisa dikatakan itu kebetulan, keberuntungan hingga akhirnya dia bisa masuk di kampus mahal tersebut. Jadi engineering, dia hidup selalu dengan tekanan orang tua, impian orang tua. Padahal impian dia enggak itu. Dia punya impian menjadi seorang fotografer profesional. Dia punya impian 100% ketika ditanya sama orang tuanya, setelah beberapa tahun berjalan, berapa persen impiannya sekarang turun? Baru cuma turun 10% doang jadi 90%. Berarti masih dominan. Dia itu dalam hatinya nggak bisa membohongi. Dia ingin jadi seorang fotografer profesional. Kemampuannya bagus di fotografi. Tapi dia tetap harus ditekan dengan orang tuanya untuk menjalani seorang engineer. Apa dampaknya teman-teman ketika lagi kuliah? Selalu paling belakang rankingnya. Karena dia nggak ngerti tentang engineer. Dia nggak terlalu paham tentang engineer. Dan itu bukan bidang dia dan itu bukan minat dia. Itu adalah keinginan orang tuanya. Dia hidup di bawah keinginan orang tuanya. Hidupnya bahagia? Enggak teman-teman. Itu beban emosi dia.
Kalau dia nggak diselesaikan tuh fotografer profesional nggak bakal bisa kelar. Ternyata dia bisa menyelesaikan permasalahan dia. Ya, seiring berjalannya waktu itu ketemu jalannya sendiri. Dia nggak nyangka bahwa salah satu temannya mengirim hasil fotonya ke seseorang yang dia tuju saat itu. Cita-cita dia gitu. Nah, ternyata fotografer profesional yang impian dia itu suka dengan hasil foto dari si Farhan ini. Hingga akhirnya si Farhan keterima. Cuman lagi-lagi dia takut sama bapaknya yang killer. Gak akan mungkin bapaknya mengizinkan untuk jadi seorang fotografer. Toh bayarannya kecil, murah gitu. Image-nya nggak sebagus seorang insinyur. Karena bapaknya pengen punya anak seorang insinyur gitu. Hingga akhirnya si anak ini diberikan motivasi oleh yang tengah, yaitu oleh si Ranco. Dia masuk ke pilihan life choice. Ya, pilihan hidup. Dia punya life dreamnya adalah seorang fotografer profesional, tapi dia terhalang dengan beban emosi dia di masa lalu dia, yaitu tekanan dari orang tua. Hingga akhirnya pilihannya. Si Ranco pun sama mengatakan, lu mau nyesel seumur hidup, atau lu mau mati dalam hal penasaran, atau mati dalam hal kebahagiaan lu bisa mewujudkan impian lu saat ini. Gerbang sudah ada di depan. Impian sudah nyata di depan mata. Cuman gara-gara orang tua lu yang gak ngizinin, lu langsung mau menghilangkan itu semua. Sekarang mendingan pulang ke rumah, minta baik-baik orang tua. Ngomong dari hati ke hati, kata si Ranco. Apa yang dilakukan? Dia menyelesaikan masa lalu dia. Hubungan dia sama orang tua dia selesaikan, dia ngomong sama bapaknya. Dia ngomong baik-baik sama bapaknya. Sampai nangis-nangis, sampai bersujud-sujud dia bilang bahwa engineering itu bukan hidup dia. Dia nggak mungkin menikahi engineering padahal dia nggak suka. Dia pengen menikahi fotografer karena itu adalah impian dia. Mungkin dia bisa jadi seorang insinyur, tapi mungkin dia nggak akan merasakan bahagia. Dia mengatakan seperti itu ke orang tuanya. Tapi dengan jadi seorang fotografer, walaupun hidup dia sederhana, tapi saya bisa merasakan sebuah kebahagiaan dan saya merasa hidup di situ. Apa tujuan orang tua? Tujuan orang tua itu sebenarnya pengen ngeliat anaknya bahagia, tapi bahagia versi orang tuanya, belum tentu versi anaknya. Disinilah si anak konfrontasi. Ya, di sini si anak berusaha untuk memberi pengertian kepada orang tuanya. Bapak, ibu, ini yang saya inginkan. Dengan lemah lembut, walaupun bapaknya ngomel-ngomel, ibunya mengatakan, hati-hati, nanti si Farhan bisa bunuh diri seperti si Raju, gitu. Terus si Farhan mengatakan, enggak, saya tidak akan mengancam dengan bunuh diri. Saya ingin bicara dari hati ke hati. Saat ini tolong dengarkan hati terkecil dari saya. Saya ingin menjadi seorang fotografer. Apa yang ternyata terjadi? Orang tuanya langsung menjual laptop yang sudah disediakan untuk dia karena dia mau keterima pekerjaan sebagai seorang engineer. Ternyata dijual dan dibelikan fotografer yang DSLR yang paling mahal, yang paling bagus. Di situ dia bisa meyakinkan. Dan hingga akhirnya hubungan dia sama orang tua baik-baik saja. Dia menyelesaikan terlebih dahulu urusan dia sama beban masa lalunya, baru impiannya tercapai. Ya. Emosi dia saat itu galau terus ketika lagi zaman kuliah. Nah, baru diselesaikan pas lagi di ujung kuliah, kelar baru terwujud impiannya. Beda dengan si Ranco ini yang tengah. Ilmuwan di bidang teknologi impian dia. Dia menjadi seorang ilmuwan yang terkenal saat itu. Ya. Walaupun ini cerita fiktif ya, teman-teman, tapi kita bisa mengambil sebuah hikmah di materi ini. Ya, ini menjadi seorang ilmuwan. Ya. Ketika dia zaman sekolah, bahkan dari kecil sampai dia kuliah, dia selalu enjoy, dia selalu menikmati. Gak ada, selalu stay cool, selalu tenang bawaannya. Gitu. Diusir dosen, ya udah tinggal keluar. Masuk ke kelas lain. Dia gila belajar. Gitu. Karena dia dianggap aneh sama dosen. Disuruh ke sini dia pindah ke kelas lain. Dia tetap belajar. Orang paling enjoy menikmati sebuah kehidupan yang ada saat ini. Gitu. Dia paling gila sama mesin. Dia bongkar mesin, habis itu ada beberapa yang rusak, ada beberapa yang bagus, gitu. Tapi habis itu dia langsung ketawa lagi. Hidupnya penuh dengan keceriaan. Sering diledek sama teman-temannya aneh dan segala macam. Sama temannya satu lagi tuh, si Catur juga sama.
Si catur gila dengan pendidikan, tapi dia belajar bukan untuk memahami, tapi untuk menghafal. Hingga akhirnya, ya memang dia berhasil menjadi seorang gitu, tapi ternyata dia kalah dari si Ranco. Si Ranco jadi seorang ilmuwan besar yang ternyata itu menjadikan sebuah partner si catur itu. Dia berhasil menjadi seorang ilmuwan. Karena memang dia enjoy, dia menikmati. Memang cita-cita dia di engineering, makanya dia bisa menikmati. Hidup dengan passion-nya. Dia sudah menemukan passion dia, hingga akhirnya dia bisa mewujudkan impian dia dengan mudah. Jalannya sangat lancar sekali. Padahal ketika dia kuliah, dia menggunakan nama orang. Bukan nama dia sendiri. Ijazahnya nggak dia ambil, ijazahnya buat orang lain, bukan buat dia. Dia berpendidikan bukan karena ijazah. Dia berpendidikan bukan karena selembar kertas, tapi dia berpendidikan karena memang itu minat dia. Dia pengen memperdalam ilmu engineering. Karena minat dia. Nah, satu lagi si Raju. Dia bertanya kepada si Ranco, lalu bagaimana dengan saya? Saya lahir dari orang yang memang latar belakangnya, saya seorang engineering. Saya suka engineering, tapi kenapa saya selalu gagal dan selalu menjadi paling belakang? Sedangkan lu Ranco, lu selalu ada di nomor 1. Padahal sama-sama suka. Si Raju ini suka engineering. Gitu. Tapi kenapa dia selalu ada di nomor belakang? Jawabannya mudah teman-teman. Kata si Ranco, lu terlalu takut. Cincinnya banyak banget dia. Kalau di film itu cincin banyak. Ada cincin takut sama A, takut sama B, belum bisa ngebahagiain orang tua, kakaknya, dan segala macam. Oh banyak. Nggak percaya diri dan segala macam. Itu semua cincin-cincin yang jimat-jimat ya, yang meyakini dia takut akan hal itu. Dia takut akan masa depan. Dia takut sama diri dia sendiri. Beban itu ternyata yang dia bawa. Yang membuat dia tidak bisa menjadi seorang engineering profesional. Dan menjadikan dia mahasiswa paling belakang terus. Nggak, akhirnya dia pernah tuh stres, dia pernah gila saat itu karena dia harus dikeluarkan dari kampus dan milih dia yang dikeluarkan atau si Ranco. Ada suatu masalah sama dosen saat itu dan dia memilih untuk bunuh diri. Ya, tapi ternyata ketika dia bunuh diri, ajal belum menjemput dia. Ternyata dia sakit, ya patah tulang, koma, ya. Tapi pada akhirnya dia bisa sembuh. Tapi dari sembuh itu dia mendapatkan sebuah makna bahwa ternyata hidup dia sangatlah berguna. Dia selesaikan masa lalu dia. Dia selesaikan masa-masa lalu dia. Ketakutan-ketakutan dia hilangkan. Dia keluarkan cincin-cincinnya, dia buang semuanya. Dan dia yakin tampil percaya diri di saat itulah ketika memang kondisinya sudah tenang, kondisinya sudah yakin, beban masa lalunya sudah dibuang. Ternyata kerjaan datang dengan sendirinya. Dia menggantikan si Farhan ini yang tadinya dipanggil kerja, dia datang, lamar, dia jawab jujur. Saya pernah mabok, saya pernah terjun dari lantai sekian karena ngencingin kamar dosen gitu. Terus saya pernah nilai selalu buruk dan segala macam, tapi ya udahlah gitu. Karena ketakutan saya, dia akui gitu. Dan dia nggak terlalu berharap untuk bisa diterima gitu. Tapi ketika dia nggak terlalu berharap dia diterima, ternyata dia diterima teman-teman. Pelajari film ini. Tapi di sini kita bisa mengambil bahwa ternyata saat dia jadi mahasiswa, emosinya berbeda teman-teman. Si Raju sama si Farhan ini emosinya tuh kayak tekanan batin gitu. Dia nggak tenang gitu. Kuliah itu kerasa beban buat dia. Makanya dia selalu ada di belakang. Beda dengan si Ranco. Dia enjoy, makanya dia selalu ranking 1. Nah, dari situlah hubungan tentang emosi sama impian. Mereka terwujud impiannya semua ketika mereka sudah bisa melepas beban masa lalunya. Nah, buat teman-teman, bagaimana bebannya sudah dihilangkan atau belum? Nah, itulah teman-teman ceritanya. Raih impian itu simple. Cukup siapkan diri. Kalau teman-teman belum tahu tentang diri sendiri, belum tahu tentang diri kita, tadi sebenarnya gue hidup itu perannya sebagai apa? Kenali diri teman-teman. Ini makna untuk siapkan diri. Kalau teman-teman belum tahu siapa diri teman-teman yang sebenarnya dan belum tahu potensi apa yang kira-kira ada di dalam diri teman, bisa ikut kelas UMI untuk menyiapkan diri. Lalu setelah itu, ketika sudah tahu, rubah teman-teman pola pikirnya. Ya, kita harus keluar dari penjara pikiran kita. Rubah pola pikir, dan setelah itu ubah pola perilaku kita, dan selanjutnya adalah ubah emosi kita. Kontrol sebenarnya, bukan ubah. Kontrol emosi kita. Dan inilah yang saya sebut dengan bahwa mencapai sebuah impian itu simple. Kita saat ini baru mengenal bahwa mencapai impian itu bagaimana caranya, yaitu bagaimana caranya dengan strategi. Padahal untuk mencapai impian bagaimana caranya? Caranya adalah
selesaikan masa lalu Anda. Beban emosinya selesaikan dulu, baru bisa lari cepat kilat dah. Terah teman-teman itu. Lari, jalan lebih enak, lebih enjoy. Nah, karena masa depan itu masih misteri teman-teman. Dan nggak akan terjadi. Masih misteri. Akan terjadi atau tidak itu kita nggak tahu. Masih misteri. Dan masa lalu kita bisa benahi. Benahinya dengan pola pikir kita. Hidup kita itu saat ini. Yang hari inilah, yang saat inilah yang harus kita maksimalkan. Give and get the best. Ya, berikan dan lakukan yang terbaik untuk hidup kita saat ini. Karena kita bukan hidup di masa depan. Dan jangan takut akan masa depan kita. Santai aja. Kalau teman-teman udah yakin sama Allah, sudah menetapkan impian saya, ya Allah, peran saya di dunia ini, saya ingin menjadi seorang dosen profesional. Saya ingin menjadi seorang pengusaha yang kaya raya, yang dermawan. Ya udah, ketika teman-teman sudah menetapkan bahwa peran Anda itu, serahkan Allah ke Allah. Biarin Allah yang nunjukin jalannya. Tenang aja teman-teman. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah pantaskan diri. Pantaskan dirinya seperti apa? Maksudnya itu tadi, beban emosi kita. Kalau emang punya beban emosi, hilangkan dulu beban emosinya. Ketika sudah beban emosinya hilang, kita bisa jalan dengan santai teman-teman. Kita bisa jalan dengan tenang. Ketika tenang, pikiran lebih jernih, akhirnya strategi lebih mudah didapat. Ketika strategi lebih mudah didapat, lakukan strategi tersebut, impian akan mudah kita dapatkan. Simpel teman-teman, selesaikan ini semuanya. Siapkan diri, merubah pola pikir, perilaku, dan emosi. Mungkin itu materinya yang bisa saya sampaikan. Kalau mau ada yang ditanyakan mengenai yang tadi menanyakan tentang saat ini dia ada di IPS gitu. Lalu lanjut ada kursi kosong di IPA. Saya kembalikan lagi kepada si Nengnya. Nengnya sebenarnya tujuannya tuh mau di IPA atau di IPS. Kalau mau di IPS, ya ikutin pertahankan. Tadi kembali kayak si Farhan jawabannya. Jangan hidup atas impian orang tua, tapi hiduplah atas diri Anda. Yakinin orang tua ya orang tua, yakinin ke orang tua bahwa ternyata IPS adalah jalan hidup Anda. Enggak selamanya orang IPS itu bodoh kok. Enggak. Itu cuman doktrin. Itu hanya stigma. Mungkin itu untuk yang tadi menanyakan tentang itu. Mangga, Bu Lucia. Oke, terima kasih Kang Yuda atas materinya. Dan buat teman-teman semua, silakan jika ada pertanyaan, boleh langsung dibuka suaranya atau boleh bisa diketik di kolom chat ya. Silakan. Halo, ada yang ingin bertanya? Nah, ini keren banget ya. Jadi sebetulnya ketika teman-teman memiliki impian dan terasa kok sepertinya sesuatu itu tidak mungkin ya, impiannya tidak mungkin. Tadi Kang Yuda sudah bilang bahwa perhatikan kembali tujuannya kita sendiri. Sebenarnya apa sih tujuan dan cita-cita kita yang betul-betul adalah ciri kita sendiri. Nah, setelah itu baru ya kita tetapkan bagaimana nih caranya. Nah, karena sebenarnya banyak orang-orang itu memiliki impian atau bahkan meraih dan menjalankan impian itu bukan impiannya sendiri, tapi impiannya orang lain. Kok bisa? Iya, kadang-kadang kan seseorang misalnya, wah teman saya jadi dokter. Kalau saya nggak jadi dokter, nggak keren ya kayak dia, gitu misalnya. Wah, saya pengen jadi trainer nih seperti Kang Yuda, gitu ya. Pasti keren. Dan materinya tentang impian nih. Tapi sebenarnya yang selama ini dia impikan itu bukan itu gitu. Dia pengen hanya sebagai seorang guru yang bisa menginspirasi banyak murid-muridnya. Nah, itu juga harus kita benar-benar menelaah ya impian kita itu, jangan sampai kita akhirnya menjalani impian orang lain. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan.
Cek, cek. Suara saya terdengar ya? Cek, Bu Lucy. Cek, Bu Lucy. Cek. Ya, sepertinya Bu Lucy ada permasalahan. Baik, saya akan jawab pertanyaan tadi. Siapa sih yang bertanya? Pengen tanya Kak Yudes, dia sambil nikah apa gimana? Oh, jadi sebetulnya itu tuh kebetulan. Bukan kebetulan sih, memang sudah. Jadi dulu pernah nulis impian bahwa saya tuh ingin nikah pas lagi kuliah gitu. Ketika saya pengen nikah setelah pas lagi kuliah, ternyata ketika lagi S1 nggak kewujud tuh. Kewujudnya malah di S2. Dan saya pengen banget ketika wisuda itu bareng sama istri tadinya. Ternyata malah terwujudnya ketika lagi di S2. Ketika sudah masuk semester berapa ya? Semester 3, akhirnya saya ketemu sama istri saya dan akhirnya bisa menikah saat itu. Jadi ketika udah kuliah S2, saya memutuskan untuk kuliah S2. Jadi dulu awalnya itu ketika memutuskan untuk kuliah S2, karena saya sudah mulai pasrah sama Allah, ya udahlah, kalau emang belum jodohnya, akhirnya saya bukan saya lampiaskan, saya ambil alih impian saya yang lain, yang tadinya mau nikah, hingga akhirnya ya udah saya kuliah dulu aja, gitu. Ketika saya kuliah, ternyata malah jodoh datang, gitu di pertengahan. Nah, akhirnya alhamdulillah sih dipermudah. Ya, saya kenal bulan April, Agustus langsung nikah. Jadi cuma berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, cuma 4 bulan. 4 bulan saya langsung nikah. Jadi sangat dipermudah sekali oleh Allah saat itu. Ya. Kang Yuda, pertanyaannya, adakah trik melepas emosi masa lalu dan bagaimana meyakinkan diri dan percaya kepada Allah kalau impian kita atau strategi akan berjalan lancar? Ya, jadi gini, Mas Jafran, Pak Jafran apa Kang? Mas Jafran, pertanyaannya bagus ini. Bagaimana caranya untuk melepas emosi masa lalu? Ya, untuk melepas emosi masa lalu itu caranya banyak ya. Salah satunya bisa menggunakan tentang hipnoterapi, kalau emang tahu tentang hipnoterapi, atau bisa menggunakan dengan self healing. Dan banyak-banyaklah untuk introspeksi diri, muhasabah. Itu mungkin yang bisa saya berikan kepada Mas Jafran. Karena kalau misalkan saya kasih tahu teknik hipnoterapinya, Mas Jafran mungkin juga belum tahu. Kecuali kalau Mas Jafran memang udah pernah mengikuti hipnoterapi, mungkin akan tahu tentang cara merilis emosi-emosi di masa lalu, bagaimana caranya. Tapi tenang Mas Jafran, saya ada kelasnya. Kalau mau melepas emosi masa lalu, akan saya kasih tahu tools-toolsnya seperti apa. Karena nggak bisa saya jelaskan secara detail di sini. Untuk tools-toolsnya seperti apa saja untuk bisa melepaskan emosi di masa lalu. Jadi ada kelas khusus dan saya menamakan nanti kelas sehat. Ya, itu. Nah, terus bagaimana meyakinkan diri percaya kepada Allah? Nah, ini sebetulnya kembali ke teman-teman sekalian. Kalau misalnya teman-teman ragu sama impian teman-teman dan ternyata teman-teman nggak menggantungkan impian teman-teman sama Allah, terus teman-teman ada perasaan nggak ragu, nggak yakin gitu, ragu. Ingat teman-teman, yakin itu antara 0 sampai 100. Nggak ada yakin itu 99%. Nggak ada yakin itu 90%. Kalau yakinnya 90% atau 99%, berarti namanya nggak yakin. Yakin itu total, langsung serahin. Ya Allah, saya yakin Engkau Maha mendengar dan saya yakin apa yang saya minta. Kan Allah mengatakan kepada kita, apapun yang Anda minta, silakan minta sama aku langsung. Gitu. Kita disuruh minta sama Allah. Jangan mintanya ke orang, gitu, mintanya sama Allah. Ya, yakinin, masa sama orang lain kita bisa percaya, tapi sama Allah aja kita nggak yakin gitu, nggak percaya. Nah, masalahnya percaya atau yakin itu ada di hati, Mas Jafran. Nggak bisa dengan pikiran gitu, nggak bisa dengan
terlihat dengan sebuah tindakan, enggak, tapi dari hati kecilnya Mas Japran ketika mengatakan saya yakin sama Allah gitu. Apakah di hati kecilnya ada keraguan? Aduh, bener enggak ya Allah bakal ngabulin cita-cita gua? Nah, kalau ada perasaan itu berarti itu enggak yakin, teman. Lalu kamu enggak yakin sama Allah gitu. Nah, makanya harus yakin total gitu, sama kayak kita ya yakin seyakin-yakinnya kita sama Allah gitu. Tambah ilmu tauhidnya lagi itu. Ya, karena ketika memang kita yakin bahwa semua hidup ini kita serahkan sama Allah, ikut perannya Allah, ya Allah memberikan peran kita sebagai apa, kita ikuti alurnya, udah pasti bakal jalan kok. Yakin aja. Pertanyaan adalah yakin gak sama Allah itu sendiri. Gitu. Ya, tadi saya katakan strategi itu akan muncul ketika memang kita sudah yakin. Strategi itu mudah sekali. Jangan membuat strategi ketika Anda tertekan. Buatlah strategi ketika memang kondisi kita enak gitu, tenang. Kalau dalam ilmu hipnosis itu kita dalam lagi kondisi alfa. Kita menurunkan gelombang otak kita di mana kondisi kita tenang, disitulah kreativitas akan ketarik atau keambil. Ya, karena apa? Gerbangnya sudah kebuka, kreativitasnya sudah kebuka. Disitulah kita bisa mengakses kreativitas kita. Jadi kita dalam posisi tenang. Ketika dalam posisi tenang, kreativitas akan muncul. Itu mungkin Mas Japran. Kalau untuk melepas emosi masa lalu, ya panjang ceritanya. Mending ikut kelasnya deh. Caca, bagaimana menghadapi orang-orang yang memandang sebelah mata, nyinyir, dan julid? Oh iya, saya akan kasih tipsnya nih. Buat Mbak Tika atau Caca ya, Mbak Tika Caca. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang julid dan segala macam? Mbak, jangan fokus sama orang lain. Orang lain, kita nggak usah pedulikan orang lain. Jangan fokus sama orang lain. Bahkan Mbak sendiri jangan pernah bandingkan diri Mbak dengan orang lain. Bandingkanlah diri Mbak dengan diri Mbak yang sebelumnya. Karena memang seharusnya kita itu ikut dengan sebaik, kan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Maka yang perlu dibandingkan adalah bukan diri Mbak dengan orang lain, tapi diri Mbak dengan diri kita sendiri. Diri sendiri, bandingkan diri kita apakah semakin hari kita semakin baik atau semakin buruk. Nah, makanya disitulah sambil belajar. Lalu cara menghadapinya, pakai rumus 3N. No mikir, no komen, no jengkel. Udah, biarkan. Atau kalau Mbak pernah membaca buku tentang seni bersikap bodo amat, nah disitulah seharusnya kita bisa mengaplikasikan seni bersikap bodo amat. Ya. Gitu. Jadi kebanyakan orang itu kebalik. Kebanyakan dari kita mungkin kebalik. Mungkin teman-teman pernah merasakan sendiri. Dalam hal perkembangan, ya kita pengen jadi seorang profesional coach misalkan. Ya, tapi untuk berkembang di bidang profesional coach, kita enggan dikasih bimbingan sama coach atau sama mentor. Lu sekarang bicara di depan umum. Kita nggak mau. Gitu. Dengan alasan malu, nggak mau berkembang, nggak mau jalan. Kita malah membodoh amatkan omongan-omongan mentor. Padahal itu menghantarkan kita terhadap impian kita. Giliran itu kita takut, tapi giliran omongan orang lain kita masukin. Gitu. Yang negatifnya malah kita masuk ke pikiran kita. Seharusnya yang kita sikap bodoh amatin itu adalah yang negatifnya. Omongan-omongan negatif yang menjatuhkan kita. Ya, mentalin aja. Jangan dimasukin. Makanya teman-teman kalau udah tahu tentang filter pikiran kita, filter itu bisa kita kontrol teman-teman. Kalau memang informasinya bagus buat kita, terima, ketika tidak, buang. Itu. Ya, mungkin itu caranya dengan 3N. No mikir, no komen, no jengkel. Gak usah dipikirin apa kata orang, gak usah di komen orang tersebut, dan gak usah nyari pembenaran. Dan kita gak harus memberikan jawaban apapun terhadap orang-orang seperti itu. Tenang aja, kalem. Itu. Bagaimana agar bisa semangat untuk menggapai impian? Iya. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana semangat kita itu ditentukan dengan why-nya. Ya. Jadi Mas Ibrahim, kalau misalkan ternyata Mas Ibrahim patah semangat di tengah-tengah jalan terhadap impian Mas Baim, ya tanyakan kembali tujuan yang pertama kita hidup di dunia ini untuk apa, dan kenapa Mas Baim memilih peran itu menjadikan life dream Mas Baim? Kenapa?
Kalau misalkan ternyata Y-nya lemah, ya akhirnya semangatnya turun. Kalau misalkan ternyata Y-nya besar, semangatnya akan naik. Makanya ketika Mas Baim turun semangatnya, tanya lagi Y-nya. Itu secara sendiri ya, salah self. Self-nya dia tanya lagi ke diri sendiri, kenapa gue memilih impian gue ini gitu, dan kenapa gue memilih peran gue ini. Nah, temukan lagi. Kalau misalkan tetap nggak tahu, cari mentor yang bisa membangkitkan semangat Mas Baim. Nanti akan diselesaikan, karena semangat bisa lemah itu juga ada faktor-faktor masa lalu yang membuat semangat kita turun. Entah itu kita akhirnya, misalkan kita udah berjuang gitu, kita sudah melakukan sesuatu tadi, ya melakukan sesuatu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, ketika tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita langsung merecall memori di masa lalu kita bahwa dulu kita pernah gagal, hingga akhirnya kita mengklaim diri kita gagal karena dulu pernah merasakan kegagalan hingga akhirnya kita gagal di saat ini gitu, dan kita mengatakan kita nggak pantas. Itu Mas Baim caranya. Ini banyak ya, ada 10 lagi. Saya sedikit tahu Kang karena peserta Mbak Lucy. Oh, Mas Jafran peserta Mbak Lucy, berarti udah sedikit tahu tentang hipnoterapi. Iya. Kalau udah tahu tentang hipnoterapi lebih gampang Mas Jafran. Untuk ngeberesin emosi masa lalunya. Asal konsisten dengan polanya, emosi masa lalunya bisa beres. Ya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Ada yang pertanyaan belum kejawab? Izin bertanya Kak. Ini ada pertanyaan dari Isma lagi nih. Gimana sih caranya biar jadi orang yang nggak overthinking, apa-apa dipikirin katanya. Ya, overthinking itu dari perfeksionis biasanya. Ya, overthinking itu dari perfeksionis. Ya, dan saya pun salah satu tipikal orang yang perfeksionis tadinya. Ya, tadinya nggak bisa menerima fleksibilitas. Kalau misalkan ternyata kerjaan atau mungkin ternyata targetan strategi tidak sesuai dengan rencana, wah saya berantakan, nggak fleksibel saya saat itu. Tapi ternyata terlalu perfeksionis itu membuat overthinking juga. Hingga akhirnya saya buang itu sifat perfeksionisnya. Akhirnya saya ya udah, yang saat ini aja saya hadapi. Kayak misalnya sekarang peserta yang daftar ada 30 orang, yang hadir cuma 25, ya sudah jalani. Gak usah berpikir macam-macam. Oh, kenapa? Mungkin ini. Enggak, saya nggak analisa itu. Biarin. Yang penting saat ini saya niatnya adalah untuk berbagi. Clear gitu. Jadi itu harus diselesaikan. Overthinking juga ada pengalaman dari masa lalu gitu. Bisa juga bawaan dari sifat orang tuanya. Ya, orang tuanya memberikan memang coba cek deh ke orang tuanya sendiri. Apakah orang tuanya ternyata, orang tua tadi tuh yang nanya ya. Yang nanya coba cek apakah orang tuanya juga sering overthinking. Kalau ternyata sering overthinking, itu adalah gen dari orang tuanya terbawa sama Anda, dan Anda merasa seneng nggak dengan overthinking itu? Kalau nggak ada ya cancel, ubah. Bahwa saya bukan orang yang overthinking. Nanti tinggal kasih gitu, kasih install memori baru. Anda pengennya jadi orang yang seperti apa? Kalau memang ternyata Anda pengennya jadi orang yang tenang, pikirannya lebih jernih, buang overthinkingnya. Jangan dipertahankan, cuman cara membuangnya itu kadang suka nggak mau atau merasa sulit. Nah, kita selalu merasa abai. Itu tadi caranya bisa dengan terapi untuk menghilangkan beban-beban emosi di masa lalu. Bisa ikut kelas saya nanti. Promosi kan. Ya, baik Kang Rifki nih. Perlu seorang mentor atau teman atau untuk melepaskan beban emosi, dan kira-kira mentor teman yang seperti apa yang bisa membantu kita melepaskan beban emosi? Ya, mentor atau teman yang pasti memang berkompeten di bidangnya. Jadi jangan sampai salah, teman-teman. Kalau misalkan ternyata pengen melepas emosi masa lalu teman-teman, jangan sampai sembarang orang ya. Teman yang nggak tahu ilmunya, Anda cuma cerita curcol. Ingat, curcol itu hanya mengurangi beban saat itu saja, bukan menghilangkan memori masa lalunya. Enggak mengikhlaskan memori masa lalu teman-teman, enggak menghilangkan beban memori masa lalu teman-teman. Itu cuma meringankan yang Mbak rasakan saat ini atau teman-teman rasakan saat ini ketika curhat sama teman, karena nggak ada solusi.
Andai kan ada solusi pun, solusinya paling solusi ya udah sabar aja, paling digituin sama teman. Karena emang nggak tahu ilmunya. Beda dengan sama mentor, beda dengan sama coach atau mungkin sama orang yang memang paham sama ilmunya. Anda akan dituntun bagaimana merubah pola-pola hidup Anda yang tadinya pola itu berantakan menjadi pola yang bagus gitu. Termasuk pola untuk melepaskan beban emosi itu. Ada beberapa treatment yang teman-teman harus lakukan secara rutin. Kalau di sini yang pernah ikut tentang forgiveness terapi dengan saya pernah memberikan materi tentang forgiveness terapi, itu dilakukan di malam hari sebelum tidur, dan itu harus dilakukan tiap hari. Dan di kelas UMI juga sama, saya memberikan UMI itu berbicara bukan hari ini ke masa lalu, tapi hari ini ke masa depan. Bagaimana Anda ketika emosi itu diibaratkan buku, Anda tidak seperti menumpuk buku gitu. Jadi ke depan nggak ada lagi beban emosi yang ditanam di pikiran kita. Bukunya ketika tertumpuk, yang lain ya udah segitu aja, nggak nambah-nambah lagi, jangan ditambah lagi. Itu ada cara bagaimana kita bisa merilis emosi kita setiap harinya. Makanya yang mungkin Islam ya, khususnya Islam mengajarkan setiap hari itu harus ada muhasabah setiap harinya. Coba lihat muhasabah sehari ini kita ngelakuin apa. Kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan sama orang lain, maafkan dia, lepaskan itu. Itu salah satu cara melepaskan emosi. Biar hari ini kita besok hidup kita nggak membawa beban di hari ini, karena beban hari ini udah clear semua. Itu cara-caranya ya, itu yang saya lakukan, itu yang saat ini saya lakukan pola-polanya. Sampai saat ini saya lakukan ketika dapat coach sama mentor, saya lakukan pola-polanya. Suruh atur napas, suruh ini saya ikutin gitu. Dan faktornya adalah faktor menentukan keberhasilan seorang ketika mengikuti sebuah mentoring atau coaching adalah nurut sama coachnya, selesai. Nggak nurut, udah melenceng dikit, udah masalahnya ada lagi. Karena polanya sudah memang pakemnya seperti itu, jangan dibantah. Kalau memang harus dilakukan seminggu, lakukan seminggu, nggak usah banyak komen. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Begitu Mas Rifki. Ya, jadi jangan salah tempat. Bisa ke Bulusi tuh. Karena seorang konselor buka juga tuh di sana, di daerah Cibubur, bisa datang ke sana untuk melepaskan beban emosi di masa lalu. Ya Balusia ya. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Tidak terasa nih waktunya sudah menunjukkan hampir pukul 9:30 ya. Nah, ini ada lagi nih. Sudah konsisten, hanya masih proses. Gimana cara melihat potensi diri kita sendiri ya? Kadang merasa potensi saya kurang dan biasa saja, jadi merasa tidak akan berkembang nantinya. Nah, tidak akan berkembang itu adalah sebuah bentuk belief system ya. Dan Anda mengecap diri Anda sendiri. Itu belief system yang salah. Itu udah masuk ke belief system. Anda merasa bahwa diri Anda tidak akan berkembang. Sulit, Mas Japran. Itu belief system. Belief system itu harus diterapi. Keyakinannya. Ya, bisa tuh kalau misalnya udah dekat sama Bulusi, bisa terapi Bulusi. Mas Japran, biar belief systemnya bagus gitu. Karena belief system itu automatic. Dia berjalan sesuai tanpa kita berpikir, dia akan berjalan menunjukkan arahnya ke sana. Makanya tadi keyakinannya itu harus dipertanyakan dulu ini. Kalau emang benar yakin sama diri sendiri, ya kita harus itu. Dan bagaimana cara melihat potensi diri kita? Ya kalau nanyanya ke saya, ikut kelas UMI. Betul. Ayo silakan Kang Yuda, boleh di-share dong ada flyernya atau ada informasi lebih detailnya tentang kelas UMI-nya ya. Ya, jadi ini nih, sebentar ya saya share ulang ya. Ya. Mohon maaf, mana sih? Jadi teman-teman sekalian, buat khusus teman-teman yang di sini, ya ini adalah program-program ke depan yang akan saya lakukan, program coaching dan mentoring kelompok. Kelas yang akan saya buka adalah ya private coaching. Namanya private coaching itu adalah satu ya. Kita langsung mau tatap muka bisa atau mau video call juga bisa. Nah, ini juga ada kelas live choice, lanjutan dari live dream. Live dream ini juga ini hanya sebatas
secara umum saya mengenalkan tentang live dream. Kalau misalnya teman-teman ingin di mentoring tentang live dream-nya, kita rancang kembali tentang live dream-nya. Nah, ini ada tuh program mentoring kelasnya nanti khusus untuk live dream. Dan di bawah juga WMI dan juga ada tentang sehat. Sehat itu adalah self emotional healing terapi. Ya. Jadi tentang healing terapi yang di program sehat itu. Ini sebenarnya berkesinambungan semua. Kalau teman-teman mau mulai dari mana terserah. Mau mulai dari life choice atau life dream atau WMI terserah. Nanti ujung-ujungnya pasti bakal masuk ke bawah semua gitu. Karena ini berkesinambungan. Kalau teman-teman pernah ikut kelas WMI saya, ketika memang teman-teman sudah memahami tentang WMI, berbicara tentang hari ini dan seterusnya, bagaimana emosi-emosi teman-teman itu bisa stabil dan jangan sampai menambah beban emosi lagi, itu ada di kelas di WMI. Nah, ketika sudah tahu tentang potensi WMI dan nggak tahu juga caranya tidak bisa menambah beban emosi lagi, nah teman-teman bisa lanjut tentang live dream. Bagaimana cara untuk bisa mewujudkan live dream teman-teman dengan cara tersebut. Kalau ternyata masih punya masalah emosi di beban masa lalu, ikuti program sehat. Itu ada untuk membersihkan tentang emosi di masa lalu dan akan diberikan tools-tools bagaimana terapi-terapinya yang harus teman-teman lakukan. Cara healing mandiri ya. Ingat, healingnya mandiri, self terapi. Saya hanya memberikan tools, cara-caranya. Kalau dilakukan, insya Allah akan ada manfaatnya buat teman-teman. Dan ada perubahannya. Kalau nggak dilakukan, ya nggak ada perubahannya. Nah, kecuali dengan private coaching. Private coaching langsung ketemu dengan saya. Kalau main diterapi langsung dengan hipnoterapi, ya langsung diterapinya dengan hipnoterapi oleh saya gitu. Nah, langsung gitu. Jadi, yang 4 kelas itu semuanya self healing sebetulnya. Tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman melakukan tugasnya, insya Allah akan terwujud apa yang diinginkan teman-teman. Kalau nggak melakukan tugasnya, ya nggak akan gitu. Karena semuanya self healing. Kalau yang 1, 2, 3, 4 itu, kecuali private coaching ya. Mungkin itu programnya. Dan ini juga ada program untuk pelajar dan mahasiswa yang insya Allah ini akan saya buka di bulan November dan akan saya share di iklannya di bulan depan, di bulan Oktober. Itu program, kalau ini program leadership sebenarnya, lebih ke leadership. Jadi nanti ketika sudah clear dari program ini, dia akan mendapatkan sertifikat leadership basic ya, leadership basic ya, dari LKP yang ber-NPSN. Jadi tujuannya pembinaan, mentoring, membentuk karakter seorang pemimpin secara holistik dengan pemahaman pola pikir yang bijaksana, tenang, dan bahagia. Tujuan dari program ini mencetak jiwa pemimpin muda yang dapat menginspirasi dengan penuh karya dan berdaya guna agar hidup menjadi lebih bermakna untuk sesama. Jadi ini program Be Inspiring Leader ini saya khususkan untuk pelajar dan mahasiswa, tapi nggak menutup kemungkinan juga bagi yang ingin, ya, bagi yang ingin di luar dari pelajar dan mahasiswa. Cuma untuk yang di luar pelajar dan mahasiswa dapat kesempatan untuk free. Karena kegiatan ini itu berbayar seharusnya. Cuman saya berikan gratis untuk pelajar dan mahasiswa dengan catatan khusus. Syarat dan ketentuan berlaku. Itu program yang akan saya laksanakan di Oktober sampai November besok. Dan ini terakhir bagi teman-teman yang memang mau belajar tentang hipnosis hipnoterapi, saya akan ada buka kelas di Geraha Cibinong tanggal 9 sampai 10 Oktober. Itu membahas tentang fundamental dan progresif hipnoterapi. Bagaimana, nah di sini nih, proses tentang terapinya ada di sini, materi progresif, ya, egregresi, brief hipnoterapi, paterapi, termasuk akses belief system pun ada di situ, ya. Ini materi-materi yang akan dibahas dan investasinya sudah ada di bawah. Ini kegiatan akan dilaksanakan di Geraha Cibinong. Bagi teman-teman yang berminat, silakan bisa chat ke saya. Kalau misalkan bilang, saya tadi yang ikut kelas Live Dream, insya Allah akan ada potongan-potongan lah, bonus-bonus. Mungkin itu, Mbak Lucy. Oke. Yang terkini. Ya, terima kasih Kang Yuda buat paparannya dan jawaban-jawabannya. Saya juga akan membacakan beberapa komen-komen ya yang masuk di dalam chat ya. Mungkin Kang Yuda juga sudah sudah membaca ya sebenarnya ya. Cita-citanya katanya ada yang dari kecil, dari pelukis, dari Kak Tika Caca nih. Kemudian akhirnya tetap disatukan di dunia seni, jodoh, padahal sudah dilupakan impian itu. Kemudian Kak Isma nih, jodoh, oh jodoh. Nah, nanti Kak Isma nih kalau misalnya mau konsultasi jodoh sama Kang Yuda nih ya.
Menarik ya kisahnya Kang Yuda kan. Nah, kemudian juga Saya juga rencana buka kelas jodoh sih. Oke, siap. Di Uber jodoh. Oke. Dikejar jodoh ya, bukannya dikejar rezeki ya, tapi dikejar jodoh. Difokusin lagi Kak, impian awal dari kecil, kemudian ada beban emosi. Gimana sih Kak, bingung alam bawah sadar katanya Kak Isma. Materinya mantap, super sekali materinya nih. Ada Pak Sarjono, sekretaris wakil dari DPC Kabupaten Bogor. Terima kasih nih Pak Sarjono sudah hadir. Super sekali materinya dari Zafran ya, dari Mbak Mbak Uria. Thank you Kak, kata Deva. Pengen tanya. Oh, ini udah ya. Kemudian yakin dong dengan Allah, yakin dengan Allah. Oke, terima kasih materinya. Izin keluar Pak Sarjono tadi ya. Kemudian bandingkan diri. Oh ya, ini udah. Apalagi ya? Terima kasih Kang atas jawabannya, kata Mas Rifki. Terima kasih Kak jawabannya, kata Katika Caca. Wah, dari Zafran ya, mau dong diterapi katanya. Ya, ini Mbak Uri ya kalau nggak salah. Ayo sini. Kemudian ada Mbak Irne Marlina, maaf baru gabung, ada tugas rumah. Silakan Mbak. Kemudian terima kasih banyak Kak Yuda, Mbak Lucy, terbaik kata Kak Isma. You too, you are the best too. Kemudian ketika kece yang beruntung akan dapat pulsa free. Ayo, gimana cara dapat pulsa free-nya nih Kang Yuda? Mbak Jen, keren materinya. Terima kasih Mbak Jen. Dari Mbak Uri, makasih banyak Mbak Lucy dan Kang Yuda. Dari Isma, pengen belajar jadi trainer tadi, tapi nantilah nabung dulu. Wes, nggak perlu nabung nih Isma. Ayo, kalau misal mau bergabung nanti bisa minta bergabung sama Kang Yuda. Mungkin bisa jadi moderator dulu nih buat Kang Yuda. Ya, betul nggak Kang Yuda? Benar. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada bagi-bagi pulsa HP ya, benar ya Kang Yuda ya? Betul nggak nih? Iya. Oh, ada. Oke, silakan Kang Yuda sebelum kita tutup. Syaratnya tulis kesan pesannya dan tag akun saya. Oke, kesan pesannya di IG? Iya. Oke, IG-nya adalah @yuda.cons katanya. Berapa nih ininya pulsanya nih, Cia? Biar pada semangat ya. 50.000. Oke, buru-buru ya teman-teman semua pada follow IG-nya Kang Yuda.cons dan kemudian tulis kolom komennya. Nanti akan dipilih siapa yang akan mendapatkan. Berapa orang nih Kang Yuda yang akan dapat nih dipilih? 1, 2, 3, 10? 2 orang. Oke, ada 2 orang yang beruntung nanti akan dipilih untuk mendapatkan pulsa 50.000. Boleh di story, boleh di kolom komen ya, kalau bisa dua-duanya. Oke. Baik, di sini masih ada Coach Gusmun ya. Saya ingin menyapa nih, Coach Gusmun adalah ketua kita dari DPC Kabupaten Bogor, Prahipti. Halo Coach. Atau jangan-jangan sudah masih sedang dalam ini ya, agenda yang lain ya. Oke, baik. Kalau begitu, silakan closing statement Kang Yuda. Gimana? Ya, sebelum ditutup saya closing statement dulu. Iya, silakan Kang Yuda. Ya, baik teman-teman sekalian. Alhamdulillah terima kasih banyak atas teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang sangat semangat sekali. Alhamdulillah energinya sampai ke saya. Menarik sekali. Insya Allah kita akan buka kelas free yang selanjutnya. Saya akan selalu ada kelas free insya Allah untuk kedepannya. Nah, buat teman-teman, closing statement dari saya akan gunakan dari, udah saya buat sih ini sebetulnya. Tadi pengen saya ikutin lomba, cuman nggak jadi. Ya. Ya, ini saya akan tutup closing statement hari ini dengan sebuah puisi, tulisan. Ya. Ketika Anda bangun di pagi hari, cobalah Anda bercermin menatap diri, tanyakan pada hati, kehidupan seperti apa yang Anda cari. Gunung tertinggi sudah Anda daki, bahkan lautan sudah Anda seberangi. Namun yang dicari tak kunjung Anda temui. Entah apa yang dimaksud oleh hati. Impian selalu saja datang dan pergi, silih berganti dalam benakku ini. Aku seperti orang yang tidak memiliki potensi, bahkan aku tidak mengenal tentang jati diri. Ketika aku merenungi apa yang terjadi,
Ternyata aku sadari ada yang salah sama diriku ini. Aku selalu saja mencari sesuatu yang tak pasti, hingga lupa mensyukuri apa yang sudah didapat hari ini. Oh Tuhan, terima kasih atas nikmat yang telah Engkau beri, yang membuat hidupku lebih indah dan berarti. Akhirnya aku menyadari, meraih mimpi itu sangat simpel sekali. Cukup siapkan diri, merubah pola pikir dan perilaku sehari-hari. Dan tidak lupa pula untuk belajar mengontrol emosi. Itulah caraku meraih mimpi. Simple, siapkan diri, merubah pola pikir, perilaku, dan emosi. Mungkin terima kasih dari saya, cukup sekian. Wow, keren. Oh, ada di closingnya katanya Kak Lucy dan Kak Yuda selalu di hati katanya. Waduh, thank you loh semuanya, Katika Cacak, Isma. Oh, ada Mas Dedek nih ya, baru bergabung ya. Ada Mbak Sulis juga. Ada Ibu Sugiatni, ada Nanda. Oke, sebelumnya kita foto dulu ya. Boleh dong pada on cam semuanya biar kita bisa foto bersama. Oke. Oke, kita foto bersama ya. Halo Deva. Deva semangat ya. Pasti kamu bisa. Nanti semua impian kamu terjadi nih. Kita doakan bersama dengan Kang Yuda dan semua peserta pada malam hari ini. Kita doakan semua ya. Semua yang hadir di sini, segala impiannya, harapannya, doanya, semuanya terwujud. Dimudahkan Allah, dilancarkan Allah untuk terwujud semuanya, penuh dengan keberkahan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Gaya bebas ya. 1, 2. Sebentar. Belum. Nih ada chat yang kelihatan. Oke. Yuk, kita mulai ya. Gaya bebas ya. 1, 2, 3. Keren. Kalian keren semua. Lebih dan kurangnya saya sendiri sebagai host dan moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan, khilaf dan kesalahan. Dan terima kasih buat Kang Yuda Gutara yang sudah memberikan banyak sekali ya makna dan pelajaran buat kita semua hari ini. Lebih dan kurangnya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yuda kalau mau mengakhiri juga. Sudah cukup. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya close ya. Kita close semuanya Zoom-nya 3, 2, 1. Terima kasih.